Ini adalah rangkuman materi yang saya coba rangkum dari beberapa sumber. Semoga dapat menjadi satu bahan masukan buat kita semua ya. Karena berbicara publikasi ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua. Ini adalah sedikit share dari saya yang mungkin bisa jadi nanti akan bisa teman-teman lengkapi kembali untuk sama-sama kita belajar. Karena bicara tentang publikasi, bahkan saya pun masih tetap belajar seperti Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama belajar dalam hal ini. Ada beberapa, kurang lebih ada 3 topik pembahasan ya, ada 3 topik pembahasan yang akan kita bedah pada siang hari ini dalam kondisi ngantuk ya. Semoga tetap semangat. Yang pertama saya pendahuluan menulis artikel ilmiah dan publikasi artikel ilmiah. Jadi kurang lebih ada 3. Saya akan coba dipercepat saja karena waktunya 1 jam yang diberikan. Pada prinsipnya kalau kita ke pendahuluan Bapak Ibu sekalian, bahwa secara umum mengenai karya ilmiah itu dibagi menjadi 3 ya. Ada yang non ilmiah, ada yang semi ilmiah, dan ada yang karya yang merupakan karya ilmiah. Di mana kita sebagai dosen memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya. Yang pasti penelitian yang bersifat ilmiah di sini nantinya. Ketika kita berbicara penulisan ilmiah, otomatis ada prosedur yang harus kita patuhi pada setiap jurnal ketika kita ingin mempublikasikan hasil tulisan kita. Ini merupakan amanah ya, lagi-lagi amanah yang harus kita lakukan dari SNDikT, dari indikator kinerja utama, juga luaran penelitian, selain itu juga dalam proses pencapaian visi dan misi MNC University maupun program studi, diwajibkan untuk seluruh dosen melakukan penelitian dan melakukan publikasi dari hasil penelitian tersebut. Secara umum, artikel ilmiah itu merupakan sebuah tulisan yang digunakan oleh peneliti lain yang dapat digunakan oleh peneliti lain dalam konteks yang bersifat akademik. Ya, yang berikut adalah kita bertujuan menyebarluaskan informasi mengenai ide, gagasan ataupun hasil penelitian ilmiah kita. Biasanya kalau publikasi artikel itu sering banget dilakukan dan lebih spesifik dilakukan oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang akademik. Dalam hal ini kita sebagai seorang dosen. Tulisan artikel ilmiah sebaiknya memenuhi beberapa syarat yang harus kita penuhi. Clear, rencana dan fokus, terstruktur, evidence, dan bergaya format. Ini merupakan prosedur minimal sebagai akademisi dalam melakukan penulisan artikel ilmiah. Yang perlu kita hindari adalah beberapa hal untuk memenuhi etika dalam melakukan publikasi. Pertama adalah fabrikasi dan pemalsuan data. Hasil penelitian lebih baik salah ya daripada melakukan pembohongan. Itu lebih fatal gitu. Karena ketika kita melakukan pembohongan terhadap data, misalkan itu akan berakibat fatal dan kita akan melakukan pembohongan beruntun. Ya, ketika artikel kita dijadikan bahan sebagai bahan referensi oleh peneliti lain. Sebentar ya teman-teman, Bu Maria telepon. Bentar. Oh, udah mati. Yang berikut adalah kita menghindari yang namanya plagiarisme. Ya, yang berikut hindari mengirim tulisan kepada banyak terbitan. Jadi jangan menebar jaring atau menebar umpan di banyak tempat. Nah itu biasanya beberapa peneliti ya, oknum peneliti sering melakukan itu. Alangkah lebih baiknya kita menghindari itu karena kenapa? Kita sebagai seorang akademisi kita harus mampu memahami sistem kerja editor dalam memeriksa artikel kita. Sayang banget kalau artikel kita sudah terproses di satu jurnal, sementara orangnya sudah dari pihak editor sudah capek melakukan review misalkan, dan kita langsung ibaratnya submit lagi ke tempat lain.
Itu kita perlu memahami itu. Dan yang berikut adalah publikasi yang berlebihan. Publikasi yang berlebihan ini bukan berarti banyak jumlah publikasi yang berbeda-beda ya, itu nggak masalah sebenarnya. Tetapi publikasi yang berlebihan yang dalam hal ini dimaksud adalah ketika kita mempublikasikan topik yang sama, topik yang mirip ke dalam beberapa artikel gitu. Jadi hanya kita menghindari plagiarisme, tetapi hasil atau output yang dihasilkan dari manuskrip tersebut tetap sama aja gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami dalam sebagai etika publikasi, khususnya kita sebagai seorang akademisi. Apa yang perlu kita persiapkan sebelum menulis artikel, teman-teman? Ini merupakan apa ya, ibaratnya hasil himpunan saya, hasil penghimpunan data saya dari beberapa sumber. Yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana cara menghimpun dan mengelola informasi. Informasi dalam hal ini bisa berupa literatur-literatur sebelumnya ataupun informasi lain yang memang relevan dengan artikel atau manuskrip yang akan Bapak Ibu tuliskan. Karena kenapa? Ketersediaan referensi yang melimpah itu biasanya membuat kita agak bingung ketika terlalu banyak artikel. Biasanya kalau kita nyari artikel, nyari-nyari sesuai topik, pada saat udah banyak, udah bingung sendiri bagaimana artikel mana yang urgent, artikel mana yang sesuai, akhirnya kita sendiri yang bingung dalam mengelola referensi tersebut. Ini yang perlu juga dilakukan dengan baik oleh sebagai seorang peneliti. Karena kelebihan informasi kita kadang ibaratnya nanti kita cari lagi, wah ini tadi kutipannya larinya di mana ya? Biasanya seperti itu. Saya beberapa kali mungkin kalau teman-teman sering menulis juga akan mungkin bisa jadi mengalami hal yang sama. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan publikasi tentunya saya ingin, ini sekedar informasi saja juga bahwa ketika kita melakukan publikasi di jurnal internasional ya, saya akan bicaranya jurnal internasional, ini adalah 10 penerbit top ya, top 10 penerbit jurnal di dunia. Mereka dari penerbit-penerbit inilah biasanya jurnal-jurnal reputasi itu dihasilkan oleh mereka. Nantinya artikel kita akan dipublikasi di berbagai jurnal mereka. Ini mungkin urutannya, dari 6 ada Peter Lang, Clarified Analytics, Blackwell, dan sebagainya. Sementara di urutan 1 sampai 5 itu ada Science Direct yang punyanya Elsevier, Springer yang punyanya Verlag, Taylor and Friends, John Wiley and Sons, dan Sage Publication. Ini adalah 5 top publisher untuk jurnal-jurnal internasional bereputasi. Ketika tulisan kita mampu dipublikasikan di sini, maka suatu kebanggaan ya yang bisa kita lakukan, yang bisa kita raih di sini. Nah, biasanya setelah kita lanjut ya teman-teman, dalam pencarian artikel biasanya ada beberapa hal atau yang sering kita lakukan ketika mencari artikel dengan menggunakan kata kunci. Ini saya mengambil data dengan menggunakan sciencedirect.com. Ketika kita menggunakan kata kunci yang tidak spesifik sesuai dengan topik yang akan kita teliti, maka hasil pencariannya akan semakin besar. Semakin spesifik kata kunci yang kita gunakan, maka akan lebih efektif hasil artikel yang bisa kita gunakan sebagai referensi. Ini mungkin bisa dilihat perbandingannya dari 1 sampai 4 dengan jumlah artikel yang muncul itu akan berbeda-beda. Oleh karena itu ini akan sangat meminimalisir teman-teman ketika melakukan pencarian artikel dengan menggunakan kata kunci yang spesifik sesuai dengan topik yang akan teman-teman bahas. Ini merupakan berbagai aplikasi yang dapat digunakan untuk proses manajemen referensinya. Ya, yang paling familiar mungkin kita biasanya menggunakan Mendeley, atau biasa ada juga yang memang sudah mulai mengarah kepada penggunaan Zotero. Ini biasanya yang 2 aplikasi ini yang biasa dipakai untuk penulisan referensi. Namun tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa menggunakan berbagai aplikasi yang lain.
Namun biasanya jurnal-jurnal tertentu itu menyediakan, mereka sudah membuat patokan sendiri bahwa penggunaan aplikasi untuk manajemen referensi sudah ditentukan biasanya. Dan itu biasanya yang direkomendasikan adalah Mendeley dan Zotero. Bagaimana kita tahapan untuk melakukan tahapan penulisan artikel ilmiah secara lengkap? Ini sekali lagi ini merupakan ibaratnya sedikit pengalaman saya yang saya tambahkan dengan pengalaman dan beberapa referensi dari orang lain. Mungkin tidak selalu benar, tetapi mudah-mudahan membantu. Ya, yang pertama kita lihat dari sisi struktur artikelnya, tentunya ada pendahuluannya, ada metodenya, ada hasilnya, dan ada pembahasannya. Ini adalah gambaran umum yang sederhana yang memang biasanya struktur ini selalu ada dalam setiap penulisan artikel. Biasanya teman-teman, ini menutup banget ya. Artikel penelitian yang memiliki substansi penting dan bermakna itu ketika yang pertama judul. Ya. Gunakanlah judul yang informatif, yang enak dilihat gitu ya, di bahasa Inggrisnya apa, eye catchy ya. Eye catching ya biasanya. Itu akan lebih bagus, dan justru di judul itulah buat sesuatu yang membuat orang bertanya-tanya. Apa yang ditulis dari artikel Bapak Ibu? Dan yang paling penting jangan lebih dari 16 kata. Yang kedua, biasanya ada afiliasi yang disuruh dicantumkan, alamat lengkap, afiliasi sebagai penulis pertama kah atau sebagai penulis kedua. Afiliasi biasanya merupakan lembaga kita dan berbagai alamatnya biasanya. Yang berikut adalah abstrak. Ya, biasanya ditulis kurang tidak lebih, ada yang 200 kata, ada yang 250 kata. Yang pasti dalam penulisan abstrak itu harus berisi latar belakang, tujuan penelitian, hasil, dan kesimpulan. Hindari singkatan dan kutipan pada penulisan abstrak. Yang berikut adalah kata kunci. Ya, biasanya menggunakan frase-frase tertentu, kurang lebih 4-5 kata biasanya, dipisahkan dengan koma. Setelah itu baru ada pendahuluan, bahan dan metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan sebagainya. Kita lihat satu-satu teman Bapak Ibu sekalian. Untuk judul, pengarang, abstrak, dan kata kunci. Bagaimana cara yang baik untuk kita menuliskan? Ya, yang pertama untuk judul, jiwa, semangat, esensi, inti, dan citra sebuah merupakan jiwa dan semangat, esensi, serta inti daripada karya ilmiah kita. Ini label yang secara ringkas menggambarkan keseluruhan isi artikel. Bagian artikel yang pertama kali dan paling banyak dibaca dijadikan kata kunci pencarian oleh pembaca. Ya. Nah, pada judul ini kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama harus menarik dan provokatif. Ya, dengan provokatif itu akan memunculkan rasa penasaran dari editor dan dia akan tertarik untuk membaca lebih jauh artikel kita. Spesifik, singkat, dan informatif. Judul yang informatif lebih bermakna dibandingkan dengan yang bersifat bombastis. Ya, pemilihan judul tidak lebih dari 12-16 kata dan dilakukan setelah seluruh naskah selesai dibuat. Ini kesalahan yang sering kita lakukan, teman-teman. Biasanya dalam menulis sebuah artikel, kita tulis dulu judulnya, baru isinya. Nah, sementara kalau saya ini beberapa sumber dan beberapa ahli mengatakan justru tulis dulu isi artikelnya, baru dibuat judulnya. Kalau saya mengutip pendapat Prof. Maman, dia bilangnya gini, artikel itu sama dengan kita membuat anak. Karena kalau kita buat anak, bukan namanya dulu baru ada anaknya. Tapi anaknya dulu baru ada namanya. Sama seperti artikel. Buat dulu artikelnya, baru ditentukan apa judul atau nama daripada artikel tersebut, sehingga judulnya akan lebih representatif dan provokatif terhadap isi artikelnya. Itu teman-teman, dan ini merupakan pembelajaran baru juga buat saya, dan ini sudah beberapa kali ya saya dengar mengenai hal tersebut, bahwa justru jangan cari
judulnya. Tulis dulu artikelnya, judulnya menyesuaikan. Berikut adalah bagian penulis atau bagian pengarang. Bagian ini harus ada pada naskah merefleksikan hak dan tanggung jawab peneliti, serta hak kepemilikan atau ownership dari lembaga tempat dilakukannya kegiatan yang dilaporkan. Apa yang harus diperhatikan? Menulis nama dan alamat lengkap setiap penulis yang terlibat dalam aktivitas sampai naskah tersebut ditulis, nama penulis dicantumkan tanpa gelar dan sebagainya. Kalau beberapa jurnal itu justru membuat pernyataan ketika nama seseorang itu kita masukkan ke dalam artikel kita. Kalau pada saat kita submit, dia meminta surat pernyataan bahwa si A itu benar-benar terlibat secara langsung dan ditantangkan pakai materai. Itu beberapa jurnal melakukan seperti itu, gitu. Jadi tidak semua orang bisa masuk kalau misalkan tanpa kontribusi dalam satu artikel. Jadi itu memang kalau saya pernah itu lihat standarnya itu memang standar itu merupakan standar penulisan untuk jurnal-jurnal bereputasi. Ini adalah pengarang, ada 3 jenis pengarang, biasanya ada pengarang utama, koresponden, dan anggota. Ya. Pengarang utama belum tentu korespondensi. Merupakan koresponden daripada ibaratnya artikel yang akan kita tuliskan. Di situ biasanya yang sering kita ada kesalahan makna dari situ. Jadi koresponden autor itu biasanya bisa satu, bisa lebih dari satu, bisa bukan hanya penulis pertama, bisa aja penulis kelima. Karena koresponden akan menunjukkan siapa orang yang lebih paham terkait dengan topik yang akan dibahas. Sementara autor satu itu lebih berperan atau menjelaskan kepemilikan daripada artikel tersebut. Gitu teman-teman. Abstrak. Ini adalah bahasa abstrak, ulasan singkat yang pasti ada memuat berbagai hal tadi yang sudah saya jelaskan. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan abstrak itu kita bisa, di dalam abstrak harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi kita nggak bisa sebenarnya latar belakang kita copy, metode kita copy, kita pindahin, ya gitu ya, hasil kita copy. Namun abstrak yang baik, hendaknya kita bertanya sendiri kepada diri kita, apakah penulisan abstrak kita sudah memenuhi kriteria ini atau belum. Yang pertama, apa yang sudah diketahui dan perlukah penelitian ini dilakukan. Berarti di sana akan muncul state of the art, akan muncul urgensi daripada penelitian kita. Apa yang telah dikerjakan, di situ akan muncul, akan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti apa sih? Ya, minimal ada gambaran singkat latar belakang daripada artikel tersebut. Apa saja temuan yang kita peroleh. Ini biasanya juga termuat dalam abstrak, merupakan hasil penelitian, serta implikasi daripada temuan kita. Ini harus benar-benar termuat di dalam abstrak tersebut. Ya. Berikut adalah kata kunci. Ini yang sering kita keliru juga, termasuk saya. Ya. Bahwa kata kunci biasanya kita mengambil dari judul penelitian, turunkan sebagai kata kunci. Tetapi kalau kita refer ke berbagai referensi penulisan artikel, dan kalau kita baca-baca artikel internasional, ya itu tidak serta-merta judul diturunkan sebagai kata kunci, Bapak Ibu. Ya, jadi justru di sini nih, pada kata kunci itu diperhatikan bahwa jangan melakukan pengulangan pada kata yang sudah terdapat pada judul. Jadi kita perlu mencari kata kunci yang spesifik yang menjelaskan isi artikel kita. Gitu. Apa variabel yang belum muncul pada judul misalkan. Itu boleh dimasukkan sebagai kata kunci. Ya. Dicari sinonim dari topik penelitian, metode spesifik atau alat utama yang kita gunakan itu bisa dimasukkan dalam kata kunci. Jangan menggunakan kata yang terlalu umum. Kata kunci terdiri 5-6 kata, di mana disusun dalam frase pendek dan akan dijadikan kunci oleh mesin pencari dan pengindeks. Oleh karena itu, jadi kalau mesin pengindeks itu dan pencari itu biasanya menggunakan kata kunci, judul dan abstrak, judul dan kata kunci dalam proses pencarian kita di Google atau dan sebagainya. Jadi kalau sudah ada di judul, jangan lagi dimasukin ke dalam kata kunci. Judul sebaiknya.
Ya, itu teman-teman ini mungkin beberapa pandangan yang perlu kita telah bersama di sini. Setelah itu ada abstrak, butir-butir penting dan highlight di sini. Untuk abstrak tinggal ringkasan tunggal berupa visualisasi, tujuan abstrak grafis agar pembaca memperoleh pemahaman tentang pesan utama dari makalah yang tepat. Butir-butir penting atau highlight memudahkan pembaca dalam melihat hasil, mengidentifikasi naskah yang ingin dibaca tanpa harus menggali melalui abstrak. Ini biasanya ada beberapa artikel membuat style seperti ini. Saya pernah nemu, jadi lebih singkat lagi dibanding abstrak, jadi hanya memuat poin-poin lebih inti lagi terkait dengan artikel. Nah, namun kembali lagi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di mana kita ingin publikasi, ya kita harus ikut aturan main daripada jurnal tersebut. Jadi tidak semua jurnal memiliki aturan main yang sama. Kita lanjut, teman-teman, semoga nggak bosan. Waktu saya masih banyak, masih ada ya. Kita persiapan bagaimana menulis pendahuluan. Yang pertama, introduction content. Isi dari introduction menyajikan latar belakang pengetahuan yang dibutuhkan dan dipahami oleh pembaca. Untuk pitfalls in writing introduction-nya tidak perlu memberikan informasi latar belakang yang tidak perlu. Membesar-besarkan pentingnya penelitian kita. Kadang kita ingin mengklaim urgensi penelitian kita, jadi kita menulis seakan-akan bahwa penelitian kita penting dan sebagainya, ternyata tidak sinkron dengan apa yang dibahas sebenarnya. Berikut adalah harus benar-benar terlihat state of the art. Ada yang bilang state of the art ini sebagai kebaruan penelitian. Ada yang menyebutnya sebagai garis depan penelitian. Ya, namun pada prinsipnya sama sih sebenarnya mengenai arti state of the art ini. Ya, yang pasti untuk mengetahui posisi penelitian saat ini dan melihat kesenjangan antara teori atau hasil penelitian terdahulu dengan keadaan saat ini atau yang akan diharapkan. Ini poin-poin yang memang harus kita perhatikan dalam menulis pendahuluan. Bagian yang ini penjelasan lebih lanjut saja. Jadi bahwa bagian pendahuluan ini memaparkan mengenai perumusan latar belakang masalah yang ada pada penelitian, what is the problem, dan tujuan daripada penelitian yang akan dilakukan, serta berisi riwayat dan perkembangan bidang ilmu serta topik dalam naskah artikel ilmiah atau lebih dikenal sebagai state of the art. Nah, biasanya saya pernah nemu pada saat sebuah webinar, saya waktu itu sengaja ikut. Di sana dia mengatakan bahwa meskipun penelitian kita lokal, tetapi bisa kita tulis dalam style internasional yang seakan-akan wah, dalam itu semua akan tergambar dalam pendahuluan. Ibaratnya misalkan kita asumsilah kita meneliti terkait dengan apa ya, susah ya, ambil judul saya biasanya familiar dengan judul pendidikan sih. Misalkan kita mengambil judul terkait dengan budaya lah, asumsilah budaya, ya. Misalkan kita bahas terkait dengan pelestarian budaya, misalkan pelestarian budaya yang ada di Papua, gitu. Meskipun penelitian kita berada di Papua, kita bisa mengangkat fenomenanya itu dari kelas dunia gitu. Bagaimana proses kita bisa mengungkapkan kalimatnya itu, kita dalam pendahuluan kita bisa menulis bahwa bagaimana sih cara negara-negara di Eropa dalam proses pelestarian budaya mereka sampai masuk dalam kancah nasional, sampai kita masuk spesifik kepada wilayah Papua sesuai dengan penelitian kita. Jadi meskipun penelitiannya lokal, kualitasnya bisa tetap internasional. Itu salah satu trik sih yang waktu itu saya dapatkan. Gitu. Ini ada karakteristik daripada penulisan pendahuluan, ya, informasi latar belakang yang memadai untuk membantu pembaca, justifikasi bahwa penelitian ini perlu dan penting untuk dilakukan. Introduction juga harus menjawab serangkaian pertanyaan berikut. Apa masalahnya? Aduh, ini pusing artinya ini. Mungkin Pak Imam, guru ini bisa membantu. Are there any existing solusi yang sudah ada? Ya, which in the best? Apa nih? Apa yang terbaik ya? Di mana yang solusi yang paling terbaik ya? Kalau nggak salah sih. Terus apa yang menjadi keterbatasan daripada penelitian sebelumnya dan apa yang Anda harapkan dari
penelitian yang akan Anda lakukan. Semoga saya tidak salah mengartikan. Ya, ini yang perlu kita informasikan atau perlu kita tuliskan dengan baik dalam latar belakang. Kenapa? Setelah judul dan abstrak, maka pintu berikut yang akan dibaca oleh editor adalah pendahuluan. Ketika pendahuluan sudah ditulis dengan tidak menarik, maka bisa dipastikan kemungkinan reject akan lebih besar tanpa melalui proses review. Ini sepemahaman saya, seperti itu. Ini prinsip-prinsipnya, mungkin nanti saya skip aja jika memang diperlukan nanti ini. Nah, yang paling penting yang dicari oleh editor dalam bagian pendahuluan adalah state of the art. Ya, biasanya di sini yang dicari, ada nggak kebaruan daripada artikel yang ditulis? Ya, karena disinilah menunjukkan bahwa wah, artikel ini layak untuk dipublikasi karena belum pernah dipublikasikan di tempat lain atau menjadi hal yang baru sesuai dengan bidang keilmuan. Oleh karena itu, ada 13 poin yang bisa kita gunakan untuk menyusun state of the art. Yang pertama, berkontribusi secara bertahap terhadap akumulasi pengetahuan tentang topik yang akan kita teliti. Ide teoritis yang pernah ada, yang sudah ada sebelumnya bagaimana. Tawarkan peningkatan signifikan pada praktik yang telah ada. Berikan wawasan tentang kebijakan atau wisdom. Perkenalkan kekuatan potensi metodologi yang akan kita gunakan nantinya. Berikan signifikansi dalam pemahaman atau penyatuan temuan yang berbeda dan mengintegrasikannya ke dalam struktur teoritis yang baru. Adanya kebaruan belum pernah diteliti sebelumnya. Kebaruan delta atau tambah dengan temuan peneliti atau temuan kebaruan sama dengan delta atau dalam hal ini merupakan temuan peneliti dikurangi dengan temuan terdahulu. Artinya apa? Untuk melihat kebaruan itu apa yang kita apa yang kita temukan, kita bandingkan dengan temuan yang sebelumnya. Pak, kita di situ akan terlihat perbedaannya seperti apa. Besarnya delta itu tidak harus luar biasa seperti menciptakan grand theory, ya tidak harus wah banget gitu, sehingga tidak terkesan kita membesar-besarkan penelitian kita. Kumpulkan langkah kecil akhirnya juga dapat melahirkan grand theory. Delta adalah gambaran upaya penulis mengisi kesenjangan antara fakta saat ini dan harapan dengan mensintesis garis depan penelitian kita. Ya, ini yang perlu kita benar-benar munculkan dalam mengungkap state of the art pada pendahuluan. Masalah riset dirumuskan dengan lugas, tujuan harus dijelaskan secara jelas dalam bagian latar belakang pula. Apa yang menjadi tujuan dari penelitian kita. Itu mungkin mengenai metode, pendahuluan. Setelah itu bagaimana menulis metodenya. Yang pasti menulis metode itu merupakan rangkaian cara yang bisa kita gunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang kita ajukan pada bagian pendahuluan. Dituliskan dalam bentuk narasi bukan poin. Tidak menyerupai petunjuk praktikum atau penggunaan alat, memuat alasan mengapa penulis memilih metode penelitian yang akan kita gunakan, uraiannya apa yang dilakukan peneliti untuk menjawab pertanyaan, bukan sub-sub bagian terpisah seperti lazimnya penulisan pada bagian metode dalam skripsi, tesis, atau disertasi pada umumnya. Jadi bisa dalam menulis bagian metode penelitian, hindari penulisan bersifat pointer-pointer. Jadi kita buat dalam bentuk deskripsi, bisa 2 paragraf, bisa 3 paragraf, misalkan, itu akan lebih baik. Gitu. Ini dalam menulis metode penelitian untuk yang bidang eksakta ya. Misalkan, setelah itu, yang biasanya kan kalau eksakta larinya lebih mengarah kepada eksperimen. Kalau di sini kita lihat, bidang eksakta teoretik, matematika misalkan dan sebagainya sering tidak dibuat sebagai bagian atau seksi tersendiri, melainkan digabung dengan hasil atau turunan dan pembahasan. Metode bidang eksakta atau eksperimen itu selalu diuraikan sebagai sebuah bagian terpisah dengan subjudul eksperimen dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat yang penulisan artikel yang eksakta itu biasanya kadang ada gabungan, nggak
untuk metode dan bagian teori itu kadang digabung menjadi satu kesatuan. Agak berbeda dengan kita yang penelitian sosial, biasanya sedikit memiliki perbedaan dan memang benar-benar dipisah antara pendahuluan dan penulisan metode penelitian kita. Di sini untuk di bidang untuk penulisan metode harus sinkron yang pasti dengan pendahuluan dan hasil, nantinya ringkasan masalah harus dipecahkan ya, karena sebuah eksperimen dilaporkan pada ini kalau kita penulisan artikel ini yang khusus eksperimental. Untuk penelitian sosial pada umumnya sebenarnya tidak berbeda jauh ya, kita tetap menggambarkan metode yang akan kita gunakan sebagai salah satu cara untuk menjawab permasalahan kita. Ini untuk metode penelitiannya. Berikut untuk hasil, bagaimana menyajikan hasilnya. Bagian hasil inti dari suatu artikel yang menyajikan data hasil penelitian ditemukan dan disusun serta dilengkapi dengan ilustrasi, tabel, gambar maupun foto. Ayo kita ngopi dulu guys, biar nggak ngantuk. Izin Bu Riri ya. Silakan Pak Rizal. Bu Riri, kalau waktu saya udah selesai, dikabari ya Bu Riri. Masih lama Pak Rizal, setengah jaman lagi. Baik, untuk menulis hasil. Ya, penulisan hasil itu yang pasti disusun secara logis ya, dengan urutan narasi, mengarah kepada tujuan penelitian kita, pembuktian hipotesis jika ada, bagaimana kerangka teori, artinya dasar teori yang akan mendukung hasil penelitian kita, jawaban pertanyaannya. Di sini akan kita tuliskan dalam bagian hasil penelitian. Ya, untuk penulisan khusus hasil penelitian, nah ini kita tidak bisa serta-merta hanya menulis sesuai style kita. Ya teman-teman, kita harus merefer lagi kepada bagaimana petunjuk penulisan pada berbagai jurnal yang akan kita tuju. Gitu. Biasanya sebenarnya ada dua versi. Ada dua versi itu dalam pengertian ada beberapa ahli, kalau itu saya pernah belajar dari teman saya waktu itu yang dia kebetulan di Prancis, dia bilangnya gini, kita kalau di sini itu untuk menulis artikel, kita nggak nulis dulu artikelnya. Kita udah punya hasil penelitian, kita nggak nulis artikel dulu. Kita milih jurnal yang dituju terlebih dahulu. Jadi dengan jurnal yang sudah dituju, kita bisa tahu, oh bagaimana style menulis yang harus kita ikuti pada jurnal tersebut. Agak berbeda memang dengan karakteristik kita saat ini. Biasanya kalau kita nulis artikelnya dulu, artikelnya siap, baru cari jurnal yang sesuai dengan bidang kita. Nah, kalau beberapa, jadi ini tergantung ya. Saya pun secara pribadi tidak mengharuskan buat teman-teman melakukan hal yang sama. Cuman ini sekedar perbandingan saja. Mana yang enak, monggo silahkan gitu. Cuman sebagai pembanding, kalau beberapa teman saya itu justru mencari jurnal terlebih dahulu, jurnal target, baru ditulis artikel. Gitu. Jadi dalam penulisan hasil pun kita akan berfokus kepada petunjuk penulisan pada jurnal ya, karena masing-masing jurnal memiliki style penulisan tersendiri. Karena pertama yang sering banget kita lihat tuh, kadang hasil dan pembahasan ada yang digabung, ada yang dipisah. Kita sering temukan gitu. Jadi ada yang memang membedakan result and discussion-nya sendiri, ada result and discussion gabung satu. Nah, ini juga perlu. Jadi kita tidak bisa mengikuti style kita. Kalau memang jurnalnya meminta seperti itu digabung, ya monggo kita gabung. Kalau memang dipisah, ya harus kita pisah. Karena mengikuti petunjuk penulis itu jauh lebih penting. Gitu. Setelah itu yang harus kita perhatikan adalah ilustrasi dari naskah kita. Ketika kita menggunakan, kalau kebanyakan jurnal internasional itu tidak ada template-nya. Seperti kita di Indonesia ada template Word-nya. Mereka itu cuma membuat, ini loh petunjuk menulisnya. Anda menulis dengan jenis hurufnya seperti ini, terus dengan marginnya seperti ini, penulisan pengutipannya seperti ini, tanpa ada template. Nah, ini perbedaannya biasanya yang sering kita temui. Jadi, alangkah lebih baik memang kalau kita pengen ditulis di internasional, lebih baik cek dulu
jurnal yang akan kita tuju, sehingga kita bisa sekali jalan bekerjanya. Kalau memang nanti hasil dan pembahasan dipisah atau digabung, itu bisa langsung enak, ataupun bagaimana cara style penulisannya, kita bisa langsung tahu. Cermati ketentuan dalam memilih jenis dan ukuran font atau ukuran tabel, serta skala resolusi dan format gambar, karena berarti dibilang kejelasan gambar itu akan sangat turut berpengaruh biasanya. Ada yang minta, beberapa jurnal pun meminta gambar dibuat terpisah dari sebagai lampiran. Ada yang gambarnya diminta untuk insert langsung ke dalam body artikel. Gitu. Jadi kembali lagi bahwa ikuti petunjuk penulisan pada jurnal tersebut. Ya, jadi pembahasan saya ini lebih fokus kepada bagaimana menulisnya, ya. Saya tidak akan bahas terkait dengan bidang keilmuan. Untuk ilustrasinya, jadi di sini teks dan ilustrasi merupakan satu paket dan ditulis berurutan. Teks harus dilakukan dibandingkan dengan ilustrasi, ya. Ilustrasi hanya sebagai pelengkap sehingga selalu ditempatkan sesudah teks. Jadi kalau bisa penjelasan dulu baru gambarnya, jangan langsung gambarnya baru penjelasannya. Nah, itu juga berpengaruh biasanya sih. Cuman kembali lagi kepada jurnal sih sebenarnya. Narasi dibuat dengan tidak menulis ulang data, melainkan mendeskripsikan informasi pada ilustrasi dengan kalimat yang menarik dan logis. Jadi, karena biasanya kita juga dibatasi dengan jumlah kata, ada jumlah halaman, bahkan ada yang jumlah kata. Beberapa jurnal itu juga ada jumlah kata. Maka dalam menulisnya sebaiknya kita irit-irit, kita sampaikan memang informasi-informasi yang wajib dan perlu kita sampaikan. Jangan sampai dalam menulis hasil kita menulis ulang data yang kita peroleh. Bahkan ada yang sempat menulis data mentah. Nah, itu jangan seperti itu. Sebaiknya ya tidak seperti itu. Untuk ilustrasi tabel, gambar, dan sebagainya itu mungkin kita bisa, ini yang perlu diperhatikan ya dalam membuat ilustrasinya. Tabel dibuat tanpa garis. Jadi biasanya tabel itu tidak ada garis tengahnya. Tidak ada vertikal, horizontal. Iya. Biasanya garis horizontal itu ditulis seperlunya, sementara vertikal itu biasanya kosong, dikosongkan. Tidak ada garis-garis vertikal biasanya kalau dalam penulisan artikel. Terus diagramnya, untuk poin-poin yang harus kita hindari ya, menggunakan gambar yang diunduh dari internet karena resolusinya sangat rendah, menggunakan gambar dengan format JPEG yang disanting karena akan ada data yang hilang. Sebaiknya untuk menggunakan gambar dalam berkas, PowerPoint, atau gambar dalam format GIF dan sebagainya, menggunakan tabel yang lebih kecil dari 0,25 pt. Ini mungkin kembali lagi ya, sesuaikan dengan jurnal sih sebenarnya. Cuman lebih baik kita akan mengikuti panduan-panduan karena ya jurnal internasional agak sedikit selektif banget ya biasanya dalam style penulisannya sekalipun. Bagaimana kita menyajikannya untuk ilustrasi gambar? Ini kita lihat ya. Ini adalah contoh ilustrasi tabel yang kurang baik ya. Di sini dikatakan bahwa ini pembaca hanya diminta untuk melihat tabel, tapi penulis tidak memberikan ulasan yang terperinci dan paragraf hanya terdiri dari satu kalimat. Kalau kita lihat ini seperti ini. Jadi tidak terlalu jadi hanya tidak informatif banget, tidak dibahas atau tidak tidak diberikan penjelasan spesifik mengenai apa maksud daripada tabel tersebut. Nah, ini perlu kita hindari dalam hal ya kadang sepele sih. Cuman memang sangat substansi dan ini menjadi bahan penilaian biasanya. Nah, ini kalau kita lihat ya, dibandingkan dengan tadi, ini adalah salah satu contoh narasi yang cukup baik ya, karena disampaikan setelah teksnya, kita berikan penjelasannya terlebih dahulu dan lebih informatif berdasarkan data yang akan kita jelaskan. Ini adalah salah satu contoh ilustrasi dari penggunaan gambar atau tabel yang bisa kita kutip atau kita ikuti, Bapak Ibu sekalian. Ini juga terlihat ya, ini kita lihat pada contoh ini juga ilustrasi yang cukup baik. Kenapa? Karena secara ini kontras warnanya cukup jelas
sehingga hal-hal kecil akan sangat bisa dibedakan. Jadi penggunaan gambar, resolusi gambar itu sangat penting, sangat informatif bagi bagus dan tidaknya kualitas artikel kita. Ini juga contoh diagram yang cukup baik ya. Dari segi warna, fontnya dan judulnya juga bagus ya. Dengan jelas terlihat bahwa perbedaan dari setiap karakteristiknya juga jelas di sini. Ini yang bisa kita lakukan teman-teman. Setelah itu di bagian setelah kita menulis hasil atau menyajikan hasil ya. Nah, yang tadi saya bilang ada yang membedakan dari sisi result dan discussion-nya itu dipisah, ada yang gabung. Ini kita coba bahas dari yang gabungnya. Dari yang pisahnya. Bagian pembahasan itu yang pertama menjelaskan temuan spesifik penelitian, menghubungkan informasi dengan berbagai pustaka atau teori yang telah ada, ya, memuncak dengan menyebutkan implikasi klinis dan ilmiah dari hasil penelitian kita. Pada secara umum terdapat 3 hal ini yang perlu kita pertimbangkan dalam menulis pembahasan kita. Petunjuk untuk menulis bagian pembahasan yang jelas atau terbaru di sini itu akan sangat baik banget ya, karena di sanalah terlihat tingkat kedalaman dan setajam apa kita menyampaikan temuan penelitian kita. Nah, ini bisa menjadi, jadi kita tidak hanya sekedar lagi mengulang. Ada tuh biasanya kalau kita temuan tuh orang kalau di pembahasan menulis pembahasan itu justru mengulang kembali hipotesisnya. Jadi misalkan ada saya baca tuh kalau kuantitatif, misalkan di hipotesis pertama diterima signifikan, misalkan A berpengaruh terhadap B gitu kan ya. Nanti di pembahasan dibahas lagi bahwa A berpengaruh terhadap B. Justru itu tidak perlu diuraikan kembali. Justru yang kita jelaskan itu kenapa bisa terjadi A berpengaruh terhadap B. Tidak lagi menyampaikan informasi pada hasil gitu. Nah, itu sering terjadi ketika kita menulis artikel ataupun ketika kita membaca artikel ya, beberapa artikel yang sering kita temukan biasanya. Nah, itu perlu kita hindari Bapak Ibu. Untuk menulis pembahasan ya, tidak kita perlu menghindari atau menyertakan informasi berikut ya. Yang pertama, hasil atau data yang baru kita sajikan sebelumnya di hasil penelitian jangan lagi ditulis dalam bagian pembahasan. Jadi itu perlu kita bedakan. Informasi yang tidak beralasan dalam pembahasan. Jadi jangan sampai kita menulis argumentasi kita tanpa dukungan referensi yang jelas, yang ilmiah, itu perlu dihindari. Setelah itu kesimpulan yang tidak didukung oleh data, itu juga perlu kita hindari. Jadi dalam menulis pembahasan, sebaiknya menghindari 3 hal ini, mengulang kembali data hasil, informasi yang tidak ada dasarnya, tidak ada alasannya, tidak ada referensi yang mendukungnya, ataupun kita membuat sintesa kesimpulan kita terhadap hasil penelitian kita itu justru nggak didukung dengan data. Tidak ada data yang mendukung itu gitu. Jadi ini perlu kita hindari dalam menulis pembahasan. Mungkin ini bisa sedikit membantu kita atau memandu kita dalam menulis pembahasan, misalkan di bab 1, di paragraf pertama bagian pembahasan nih. Kita memberikan perspektif gambaran besar bagi pembaca untuk mengingatkan akan pentingnya penelitian yang sedang kita lakukan. Dengan menjelaskan itu, meringkas kesenjangan utama, apa yang coba kita selesaikan, bagaimana hipotesis secara keseluruhan, nyatakan alasan utama untuk mendapat celah mengapa penelitian ini diperlukan, jelaskan bagaimana menjawab pertanyaan penelitian khusus akan memberikan kontribusi signifikan pada bidang yang akan diteliti. Dalam beberapa kalimat pertama, nyatakan juga pokok masalah yang coba kita atasi. Jadi sebenarnya bukan mengulang masalah yang ada di pendahuluan ya teman-teman, tetapi kita membuat lebih spesifik lagi masalah yang ada di pendahuluan, kita singgung kembali, sehingga akan terlihat urgensinya dari pembahasan kita. Dan di sana juga kita selipkan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Nah, tentunya ya yang tadi saya bilang, jangan sekali-kali
membuat justifikasi atau membuat argumentasi yang tanpa alasan, tanpa dukungan, tanpa didukung oleh referensi atau data yang jelas. Di paragraf bagian kedua, kita bisa memberikan analisis kritis terhadap temuan utama dari penelitian kita. Ya, kita mulai lanjut tuh pada bagian kedua, kita bagian pembahasan apa pendekatan secara keseluruhan untuk mempelajari kesenjangan, ya, bagaimana cara kita menyelesaikan, ya, atau menyelesaikan kesenjangan yang sudah ada di bagian pendahuluan tadi. Itu coba kita gambarkan pendekatan yang kita gunakan. Setelah itu dalam satu atau dua kalimat nyatakan mode atau strategi utama yang digunakan untuk mempelajari atau mencari jawaban terkait dengan pertanyaan penelitian yang secara khusus kita ingin jawab. Setelah itu bagian ini juga harus merekapitulasi apakah karya tersebut termasuk objek yang baru, teknik baru, atau metodologi baru yang kita gunakan dibandingkan dengan sebelumnya seperti apa hasil terpenting dari penelitian ini dan bagaimana pembahasan hasil dibandingkan dengan pustaka yang telah ada. Artinya disinilah kita mulai bermain membandingkan temuan penelitian kita dengan temuan-temuan orang lain. Di sini terjelaskan di sini semua, dan tentunya berarti kajian teori cukup mendalam di hasil sintesa kita terhadap teori-teori terdahulu akan sangat kuat dan sangat akan membantu kita dalam menulis pembahasan. Maka akan semakin menarik kalau terlihatnya. Setelah itu di paragraf 3, kita mulai mendiskusikan temuan lainnya. Apakah ada temuan unik, apakah ada temuan tambahan yang kita peroleh dari hasil penelitian kita, dan bagaimana hal itu jika kita bandingkan atau kita komparasikan dengan penelitian terdahulu itu seperti apa. Ini akan menambah daya tarik daripada artikel kita. Artinya kita punya tujuan utama udah selesai nih, tetapi ada fakta unik yang kita temukan daripada penelitian kita. Artinya itu disebut sebagai pertemuan tambahan. Ini perlu kita sampaikan, perlu kita bedah. Ini akan semakin menarik temuan kita bahwa selain topik permasalahan utama, ada temuan-temuan tambahan. Itu akan semakin membuat artikel kita akan semakin baik di situ. Dan tentunya kita komparasikan dengan penelitian-penelitian terdahulu atau teori-teori yang sudah ada seperti apa. Apakah masih relevan atau justru sebagai ibaratnya justru temuan tambahan itu misalkan berbanding terbalik dengan temuan yang sudah ada. Ini bisa kita sampaikan dalam bagian pembahasan, gitu teman-teman. Ini temuan yang tidak terduga dan menarik, mungkin sangat penting untuk disampaikan kepada pembaca. Jika hasil penelitian bertentangan dengan apa yang telah disarankan dalam pustaka, akui hal ini dan tawarkan penjelasan berdasarkan metode yang digunakan. Jika suatu hasil tidak signifikan secara statistik, akan sangat membantu untuk membahas tren potensial yang mungkin untuk dinilai dalam penelitian di masa yang akan datang. Jadi jangan paksain kalau memang penelitiannya, kalau kuantitatif, hipotesisnya tidak terjawab, jangan dipaksakan. Justru kita sampaikan dengan argumentasi kita, dan mungkin bisa jadi karena penggunaan metode dan instrumennya seperti apa, sehingga terjadi perbedaan hasil dengan penelitian-penelitian terdahulu. Ini yang justru menarik dari sebuah artikel. Gitu teman-teman, terlepas daripada hasil utama penelitian tersebut. Di paragraf 4 kita bisa menuliskan terkait dengan keterbatasan daripada penelitian kita. Ya, ibaratnya sebagai suatu penelitian, apalagi dia mode kuantitatif maupun kualitatif, biasanya memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup tertentu. Ini perlu kita jelaskan di bagian paragraf 4 misalkan. Secara singkat, batasan penelitian kita menunjukkan pada mitra bestari nantinya bahwa penelitian ini telah mempertimbangkan kelemahan percobaan daripada hasil penelitian kita. Nah, biasanya ini tidak terungkap. Jarang orang menyampaikan hal tersebut dalam artikel, dan ya ibaratnya kalau memang kita sudah punya gaya tarik seperti ini, justru akan sangat baik ya, akan membantu kita dalam menulis artikel kita. Dan itu justru
sebagai reviewer atau mitra bestari ketika membaca artikel kita ataupun editor, maka akan menjadi inspirasi baru misalnya buat mereka dalam melakukan penelitian-penelitian yang lebih lanjut, lebih spesifik lagi dengan topik yang kita bahas. Di paragraf berikut kita bisa atau kita menjelaskan apa potensi penelitian yang bisa kita lakukan atau yang dapat dilakukan di masa yang akan datang, atau future work ya. Di sini merupakan tindak lanjut dari keterbatasan penelitian yang sudah kita jelaskan, perlu kita sampaikan dalam bagian pembahasan. Bahwa dengan batasan penelitian maka potensi atau indikasi rekomendasi yang bisa dilakukan untuk penelitian selanjutnya adalah ini loh. Gitu. Sehingga karena keterbatasannya seperti ini, itu akan menjadi sangat baik dalam membuat pembahasan. Itu teman-teman mengenai style menulis pembahasan kita. Dan yang terakhir, kalau saya tidak salah itu di paragraf ke-6, kita sedikit mendiskusikan kesimpulan secara keseluruhan dan dampak utama dari penelitian yang telah kita lakukan. Ya, jadi semoga dengan 6 paragraf ini bisa membantu kita sebagai panduan bagaimana kita mendeskripsikan pembahasan yang biasanya dalam menulis pembahasan sangat susah untuk kita. Biasanya kita mau menulis pembahasan tuh udah mulai dari mana ya? Gitu. Dan bagaimana menulis pembahasan agar menarik. Gitu. Nah itu yang biasanya susah buat kita semua, termasuk saya. Jadi kadang itu ngalur ngidul, kita pembahasannya sudah dibahas di paragraf 1, ntar di paragraf 3 misalkan tersinggung lagi gitu, kita singgung kembali. Nah biasanya kayak gitu, akhirnya muter aja di bagian situ. Nah tidak berkembang. Nah ini semoga bisa menjadi guidance guidelines buat kita. Oke, selanjutnya dalam menulis kesimpulan berisi, yang pasti kesimpulan itu berisi kumpulan atau ringkasan hasil penelitian yang penting serta dampaknya, implikasi teoritis dan praktis daripada temuan yang dikemukakan. Ya, di sini ini hanya sekedar ini aja sih, bagaimana poin-poin yang perlu diperhatikan dalam menulis kesimpulan. Gaya penulisan ya, yang pertama, dan seberapa banyak bergantung pada kebiasaan di jurnal masing-masing. Di sini ini hanya sekedarnya saja sih. Simpulan bisa jadi cukup pendek dan lugas karena pembahasannya sudah dilakukan di bagian-bagian lain yang lebih detail dan memang lebih menyimpulkan daripada hasil penelitian kita baik secara utama maupun tambahannya. Poin yang perlu diperhatikan dalam menulis kesimpulan, ditulis sebagai satu kesatuan, jadi tidak ada pointer-pointer ya, yang utuh disertai insight yang belum tertulis sebelumnya, dapat mengingat kembali objektivitas tujuan atau pertanyaan riset yang sudah ditulis di bagian pendahuluan. Kesimpulan yang baik kan mengungkapkan hal yang menjadi signifikan setelah artikel dibaca dan memberikan perspektif yang baru dan belum terlihat pada bagian pendahuluan. Ini sebaiknya dalam penulisan kesimpulan, kalau kita lihat seperti ini kadang-kadang gampang-gampang, susah juga sih menulis. Apalagi menulis ilmiah yang seperti ini ya. Dalam membuat kesimpulan perlu menjawab beberapa pertanyaan berikut ya, sehingga kita bisa memastikan bahwa penulisan kesimpulan yang kita sudah tulis itu sudah benar dan mewakili hasil penelitian kita. Yang pertama, apakah interpretasi yang dibuat dalam penulisan itu mempunyai kontribusi pemahaman baru tentang masalah yang kita selidiki? Apakah validitas eksternal itu, bagaimana validitas eksternalnya, bagaimana temuan daripada penelitian kita, apakah bisa digeneralisasi atau tidak? Nah ini juga perlu diperhatikan. Saya lewat aja. Ini adalah komponen utama dalam membuat sebuah kesimpulan, bisa dibuat di sini. Ini adalah tambahan-tambahannya ya. Bisa dibuat dalam bagian paragraf 1 ya, atau paragraf 2 yang pasti menjadi satu kesatuan. Meringkas temuan, terus juga pemetaan hubungan penelitian yang sudah ada, capaiannya seperti apa, terus implikasinya bagaimana. Nah ini bisa juga dimasukkan ke dalam kapan menulis sebuah kesimpulan. Sumber pustaka ya, ini biasanya kalau pakai Mendeley sudah tidak pusing lagi ya.
Di sini yang pasti up to date yang perlu kita pertimbangkan. Di sini untuk penulisan daftar pustakanya. Kita masuk pada publikasi. Waktu saya udah habis ya. Berapa menit lagi Bu Riri? Kalau sudah habis mungkin saya bisa nggak apa-apa sih. Ada masih sedikit aja sih. Gimana Bu Riri? Kita cukupkan atau bagaimana? Tadi saya lari ke ruangan Pak Rizal mau ingetin waktunya bentar lagi. Pak Rizal manggil. Gimana? Mau kita Ya, cukupkan atau bagaimana? boleh Kak ditutup saja. Oh, ya udah. Ya. Ini mungkin saya kasih lihat aja ya untuk slide berikut ini. Publikasi. Mengapa kita perlu publikasi? Setelah itu bagaimana kita mengevaluasi manuskrip kita sendiri. Nah, daftar pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi sendiri artikel kita, bagaimana tingkat kelayakan artikel kita, ini bisa kita, dengan pertanyaan ini bisa akan menjawab. Jadi semacam pertanyaan evaluasi diri terhadap artikel kita. Ini jenis-jenis artikelnya sih yang bisa dipublikasi. Setelah itu biasanya dalam beberapa jurnal juga menghasilkan menerima ya artikel yang dalam bentuk short report seperti ini atau review artikel. Dan di sini proses publikasi, gaya selingkung, Andi jangan salah baca. Nah, ini juga perlu kita perhatikan dari setiap jurnal teman-teman untuk gaya selingkung daripada setiap jurnal karena masing-masing jurnal berbeda-beda. Ini adalah proses publikasinya. Proses ini ada cover letter biasanya teman-teman ya. Ada beberapa jurnal itu meminta cover letter atau surat pengantar yang disertakan saat penyerahan manuskrip biasanya. Nah, ini biasanya dibuat oleh penulisnya, penulis artikel. Proses publikasi, manuskrip novelty, ini submission-nya saja. Yang terakhir, saya sampaikan bahwa dosen terlalu keren untuk diberikan tunjangan tanpa penelitian dan publikasi karya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.